Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kisah Rasul pasal 6 mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Sampai di sini, saudara. Saudara, kita kerap kali tidak menyadari dan kita kerap kali melihat orang lain lebih daripada apa yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, hal seperti ini yang menyebabkan kuasa Allah itu tidak dapat bekerja pada diri kita. Kenapa, saudara? Secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita ini batasi kuasa Allah. Ya kalau dia ya bisa, kalau aku enggak bisa. Loh. Belum-belum pandangan saudara, pikiran saudara sudah begitu. Berarti iman saudara begitu enggak? Lah Allah kerja melalui percaya saudara atau melalui pandangannya sendiri? Alkitab berkata apa di dalam Roma 8 ayat 28? Allah turut bekerja sama dengan siapa? Kita. Lah kalau yang diajak kerja sama sudah nutup pintu, bisa enggak? Nah, ini saudara perhatikan. Nah, kita belajar dari pembacaan Alkitab ini, coba perhatikan. Rasul-rasul ini peka, rasul-rasul ini dipakai Tuhan luar biasa enggak? Ajaib enggak? Lalu Tuhan berbicara dan Tuhan menyatakan kuasa dan penglihatannya luar biasa toh? Ternyata saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua bawahnya, Petrus berkata begini, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah." Loh, ternyata ada enggak kecolongan enggak? Terjadi kelalaian enggak? Lah kalau model rasul-rasul itu bisa lalai, apalagi saudara. Loh, makanya firman Tuhan ini perlu dipelajari terus-menerus, saudara. Sekarang kelalaian rasul-rasul ini di mana? Di sini dikatakan kelalaian firman Allah untuk melayani meja. Pelayanan meja ini perkara rohani atau perkara jasmani? Jasmani. Loh, ini loh saudara.
bahwa kekristenan, hidup kekristenan itu tidak hanya rohani tok, tetapi rohani dan jasmani. Tetapi kerap kali saudara mau jadi orang Kristen yang diributi, yang dikejar rohaninya atau jasmaninya. Hah? Saudara ribut, pikiran, susah, bingung, perkara apa? Jasmani. Padahal itu ikutan atau itu yang utama? Itu barang ikutan. Loh. Maka dari itu coba saudara perhatikan. Sekarang kelalaian daripada rasul-rasul ini, Petrus dan teman-temannya ini, perkara-perkara jasmani, sebabnya apa? Karena mereka terlalu memperhatikan perkara rohani. Nah, sehingga terjadi sungut-sungutan. Nah, sungutan ini ribut enggak? Hah? Pertengkaran enggak? Nah, kalau terlalu rohani, ribut, terjadi keributan. Kira-kira kalau terlalu jasmani, terjadi ribut juga enggak? Hah? Iya. Saudara perhatikan, salib Tuhan itu palang pantek toh? Rohani dan jasmani. Kalau rohani totoan tonggak kenceng terus. Loh, akhirnya jadi pentung enggak? Hah? Setiap orang dipentungi. Lah, jadi ribut lah. Sok rohani. Lah. Tapi kalau gini toh, rohani ini tidak ada, jasmani toh. Jadi apa? Penghalang. Setiap orang dihalangi terus, dihalangi kabeh, dihalangi. Ribut enggak? Makanya saudara. Tapi kalau rohani dan jasmani jadi apa? Salib. Salib ini apa? Kematian. Nah, kalau orang mati, bisa mentung enggak? Bisa ngalangi enggak? Tidak bisa. Malah digotong-gotong, betul? Loh, orang mati itu bisa gotong saudara atau saudara yang hidup yang gotong orang mati? Yang hidup yang gotong loh. Nah, enak enggak? Digotong-gotong orang atau saudara seneng gotong? Loh, saudara ini mau bebas atau mau punya beban? Bebas, mati. Kalau mati, bebas. Bener toh? Dikeplok ya enggak terasa, dimaki ya enggak terasa. Loh ya toh? Malah digotong-gotong. Malah dihiasi, betul enggak? Loh, kalau hidup dimaki-maki, kalau sudah mati disayang-sayang, betul? Lah kamu mau mati apa mau hidup? Loh, sebetulnya contoh-contoh itu gampang enggak? Yang bikin susah sama? Lah kamu sih enggak mau kok. Lah Tuhan Yesus bilang, siapa di dalam aku adalah satu ciptaan yang baru. Engkau mati, aku akan menghidupkan engkau. Lalu Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalam aku. Loh, dirinya mati atau hidup? Mati, pantesan dia digotong-gotong orang. Loh, ya dah, dipanggul-panggul, enggak ada orang mati ditendangi, enggak ada toh. Kalau orang itu menyakitin, pasti nanti mati nih ditendang-tendang, betul? Itu musuh. Tapi kalau itu keluarga, kalau orang itu menyenangkan, kira-kira mati malah disanjung-sanjung enggak? Ditangisi enggak? Ini loh saudara. Maka dari itu saudara belajar. Rasul-rasul pada waktu dia lalai, dia tuh tidak sadar. Setelah terjadi sungut-sungutan, ribut, baru
baru, loh kok terjadi keributan. Loh, aku ini melayani Tuhan, mujizat terjadi, orang bertobat banyak, loh kok malah ribut. Loh kok aneh. Di sini dikatakan ketika jumlah murid makin banyak. Kalau makin banyak karena terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi kuasa Allah, karunia-karunia dicurahkan, jumlah orang bertobat tambah banyak, tetapi di sini timbullah keributan. Nah, maka dari itu saudara belajar seperti murid-murid ini. Murid-murid ini dia sudah dipakai Tuhan, dia penuh roh, dia langsung peka. Jumlah murid banyak, karunia banyak, mujizat banyak, kok terjadi keributan. Saudara perhatikan, aku malah deket Tuhan, kok malah masalahnya jadi banyak. Kok malah ngalami penderitaan, malah tantangan banyak. Loh. Saudara mulai mikir, mulai sadar, atau mulai menghakimi? Kerap kali langsung menghakimi. Ya, turut Tuhan kok jadinya begini. Loh. Itu malah ngakimi Tuhan, loh. Malah kamu jatuh, malah dibereki dosa banyak, atau malah keluar masalahnya. Ini loh saudara. Saudara, kita harus sadar. Pada waktu murid-murid rasul-rasul ini merasa, wah kok ada keributan, langsung mereka berdoa. Lalu Roh Kudus menolong, membukakan. Loh, ternyata kamu lalai toh, melalaikan firman Tuhan, maka terjadi keributan. Lalu pada waktu itu mereka kumpul, mereka bertobat, lalu mereka menyadari bahwa ternyata manusia ini terbatas, tidak bisa dicakup semuanya. Diambil alih, dikerjakan sendiri semuanya, tidak bisa. Nah, lalu murid-murid rasul-rasul ini sadar, oh bagian kita ini banyak berdoa, banyak firman, harus ada orang lain yang melayani meja, sebab tidak kuat kalau kita sendiri semua. Saudara perhatikan, ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau sudah punya kepandaian, punya keahlian dalam satu bidang, lalu dia sudah pintar dan menguasai, bisa enggak memberikan, mengurangi kuasanya dia diberikan orang lain? Gampang atau susah? Susah. Ibu-ibu rumah tangga yang sudah biasa ditekel semua, bisa enggak dilekalisir kepada pembantunya? Sekarang kerjain kamu, bagian kamu itu, bisa enggak? Sukar. Karena apa? Akan menyebabkan kesombongan dan ketinggian hati. Maka dari itu saudara, engkau harus waspada. Setiap saat harus waspada dan mawas diri. Periksa diri, periksa diri. Setiap ada kejadian pasti karena kita melalaikan firman. Jadi kalau ada suamimu jatuh cinta sama orang lain itu kebetulan. Hah? Kalau ada masalah timbul, kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Coba perhatikan kesaksian ibu tadi. Tiga-tiga, yang saksi tadi 3 toh. Semua ibu, bapaknya tidak ada. Coba saudara. Kalau Allah
membuat mujizat tanda, pasti Tuhan itu punya maksud. Dia bayar apa? Suaminya tahu-tahu mati. Loh. Ayo, saudara bilang apa? Waduh, tak ngerti maksud Tuhan. Kok dikasih mujizat ini ada apa? Sebelum kejadian orang lain bilang, ya Bu, kalau kayak kamu ya mengalami mujizat terus ya Bu ya. Enak ya Bu. Waktu suaminya dibawa pulang Tuhan. Loh kok jadinya gitu? Mau? Wah sudah Pak, jangan tidak jadi. Jalan yang biasa-biasa saja. Betul enggak? Orang itu cuma lihat saat itu, tapi tidak tahu apa rencana Allah. Saudara percaya enggak kalau Allahmu itu mengasihi kamu sama? Sama enggak? Nah, kenapa yang satu ini dimunculkan, yang satu kok adem ayem? Karena Tuhan tuh tahu kalau ini tidak dimunculin, tidak ngalami mujizat, nanti kalau ngalami musibah yang akan terjadi itu tidak kuat. Tapi saudara adem ayem kenapa? Lah karena Tuhan tahu, oh waktu ini masih panjang. Loh, enak loh? Hah? Enak nurut Tuhan atau kamu ngatur Tuhan? Wah, tanyain nurut, tapi ngomel terus. Itu. Kalau gini ya enak Tuhan. Bo ini ditambah ini. Dah kuat, saudara. Saudara perhatikan apa yang terjadi dengan rasul-rasul ini. Rasul-rasul diajar Tuhan rendah hati, menyadari bahwa rencana Allah baik. Ternyata saudara tahu, 12 rasul yang diangkat oleh Tuhan ini, mereka tidak dapat mencakup dunia karena mereka memusatkan diri di Yerusalem. Mereka terikat dengan orang-orang Yahudi sendiri. Pikiran mereka, beban mereka untuk orang Yahudi. Dan pikiran Tuhan sudah berkata, beritakan firmanku ke seluruh ujung bumi. Dan karena keterbatasan mereka, Allah sudah merencanakan siapa yang akan diutus, siapa yang harus jadi tumbalnya. Saudara tahu? Kita harus belajar seperti pengalaman dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan Yesus kerja di dunia cuma berapa lama? 3,5 tahun. Berapa lama dia nunggu? 30 tahun. Saudara tahu? 30 tahun seolah-olah disia-siakan, tenang, kerja jasmani, jadi tukang kayu, nurut Yusuf, nurut Maria, ndak boleh ngomong banyak. Setelah dia muncul baru 3 tahun, bapaknya bilang, cukup nak pulang. Padahal orang seperti Yesus ini nggak pernah ada. Ya toh? Lah kok kerjanya cuma sedikit. Tuhan Yesus sendiri kepengen panjang enggak? Ayo tak tanyai. Kalau kamu baca Alkitab pengalaman Tuhan Yesus kepengen panjang enggak? Pengen. Dia bilang apa? Hatiku susah. Karena aku sebentar lagi harus pulang. Loh, lah pulang enak kok susah. Kembali ke Bapak. Seneng toh? Wong dulunya dia raja, jadi manusia. Susah. Lah disuruh jadi raja lagi kok malah hati ini susah. Karena apa? Kepingin masih punya di dunia masih lama. Karena apa? Karena rasanya itu baru sedikit. Lalu lihat murid-muridnya tidak bisa apa-apa semua. Sampai akhirnya bilang, sampai kapan aku kumpul sama kamu? Kok kamu tidak percaya terus? Degilmu luar biasa. Bandelmu luar biasa. Loh. Secara manusia Yesus kepengen lama di dunia. Saudara juga gitu dah.
Saya kalau ketemu orang saya bilang, pokoknya tugas saya selesai pulang, Pak Yusa jangan dulu. Ngawur. Lalu semua bilang, Tuhan aku butuh Yusa. Aku bilang, jangan dengar Tuhan. Ngawur sembayangnya. Sebab saudara tahu, Yesus sendiri dia tahu. Rencana Bapa yang paling baik. Belajar menyerah total lalu penuh pengucapan syukur. Apapun yang terjadi itu pasti baik. Jadi kalau kamu sekarang mengalami tantangan demi tantangan itu baik enggak? Hah? Tujuannya Tuhan apa? Supaya kamu naik tinggi. Ada angin ribut kayak Raja Wali, beneran naik terus. Nggak usah capek-capek. Tapi kamu malah nangis terus. Loh ini piye sih, Tuhan sampai bingung loh terus terang. Tuhan lihat, loh nak, aku ini tujuannya baik. Loh kok nangis? Tapi Tuhan tuh untung loh sabar. Karena Tuhan bilang, oh ya, kamu nggak ngerti sih ya. Besok akan terjadi apa itu kamu tidak ngerti. Lebih baik sekarang daripada besok, nak. Loh. Jadi kalau sekarang kamu dihadapi, itu karena Tuhan punya rencana, Tuhan sudah lihat, oh ya, paling baik saatnya adalah sekarang. Daripada besok. Ya dah? Sekarang bisa ngucap syukur? Tidak mulai nangis? Tidak mulai ngomel? Saudara tahu, murid-murid diingatkan, lalu sadar, lalu murid berkata ini, oke, kami tidak sanggup, sekarang ngangkat orang 7. Nah, 7 orang, salah satunya siapa? Stefanus. Coba perhatiin, lihat ayat yang di bawahnya, di ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi kalau saudara dan saya sadar kelalaian itu, bertobat, firman Tuhan menjamin segera akan terjadi pemulihan. Cepat bertobat, bayar harganya. Kalau terjadi keributan dalam rumah tanggamu, melanda engkau, masalah melanda, cepat bertobat, sadar, oke Tuhan, saya yang salah. Jangan lalu bilang, dia sih. Nuding orang itu paling gampang loh saudara. Apalagi anak-anak. Bapakku sih, ibuku sih. Aku kan gak kepingin dulu dilahirkan. Nah, kenapa kok ada, kok udah itu tidak ditanggung jawab lagi? Allah tidak kepingin saudara nuding kanan dan kiri. Istri nuding suami, iya dia sih mata keranjang. Kamu tahu enggak, kalau laki-laki itu dilahirkan untuk mata keranjang? Loh, baca Alkitab. Dari permulaan sampai akhir, laki-laki semua mata keranjang. Kenapa? Saudara perhatikan. Sebab wanita itu sampai umur 40-50 sudah menopause. Sudah game segalanya. Bikin anak laki sudah tidak bisa. Laki-laki mbok 90 bikin anak 1000 bisa. Betul enggak? Hah? Lah kenapa dibikin begitu? Lah memang sudah diciptakan Allah begitu, kok kamu enggak mau sadar? Jadi kalau laki-laki mata keranjang itu kamu bilang apa? Biasa, sudah dari sononya begitu. Loh, tetapi kalau engkau menyadari lalu kamu jadi penolong, kamu jadi pendoa, Tuhan bisa ubahkan enggak? Diubah, yang kutuk pun diubah menjadi berkat. Loh, tapi kalau laki-laki tidak berubah,
digantung Tuhan. Yang digantung yang laki atau yang perempuan? Yang laki lah. Kamu kan cuma pendoa, Tuhan kalau tidak nurut gantungan. Loh, lah kok kamu yang bingung? Wah, tidak setia. Dan gini, tidak ada laki-laki yang setia itu, tidak ada. Percaya enggak? Tapi zaman sekarang tuh loh, perempuan tidak setia lebih banyak. Kenapa? Kenapa, saudara? Dia bilang apa? Emansipasi, bales. Mumpung sekarang ini loh kebenaran dunianya bebas. Loh. Ini loh saudara. Hati-hati, jangan haleluya. Soalnya apa saudara? Kita ini diciptakan Allah harus kudus seperti Yesus. Diubahkan semua menjadi sempurna. Karena laki-laki diciptakan Allah begitu karena dulu dunianya itu cuma sedikit orangnya. Tapi sekarang ini dunia ini sudah penuh. Laki-laki harus sadar, sudah cukup berhenti 1 jam. Sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kita harus benar-benar hidup kudus. Dan nyangkal diri. Maka dari itu pada waktu rasul-rasul sudah sadar. Kita melalaikan firman lalu dia berkata apa? Dia berkata, ambil orang-orang yang dapat melakukan itu, yang menutup kekurangan kita. Lalu diambil 7 orang, salah satu Stefanus. Nah, ayat yang ke-8, perhatikan apa yang terjadi. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Lihat saudara. Setelah Stefanus diangkat dari jemaat, maka karunia-karunia yang ada di dalam diri Stefanus muncul semuanya. Betul enggak? Kita jangan menjadi orang yang menahan manifestasi karunia-karunia Allah ini. Kita kerap kali hamba-hamba Tuhan, kalau sudah dipakai Tuhan, lalu ada jemaat yang mau muncul, kita kerap kali bilang apa? Didep, ditahan. Hati-hati saudara. Kita akan bertanggung jawab. Kita harus yang tua-tua ini harus yang sudah dipakai. Berikan kesempatan mereka muncul. Berikan supaya manifestasi karunia-karunia itu nyata. Sebab Allah punya rencana. Stefanus dipilih oleh rasul-rasul. Stefanus muncul. Lalu mengadakan mujizat kanan kiri. Lalu terjadi pertentangan lagi. Saudara perhatikan, orang-orang Yahudi dari Kilikia itu adalah salah satunya adalah Rasul Paulus yang pada waktu itu menentang Stefanus. Kemudian Stefanus ditangkap. Lalu Stefanus dijatuhi hukuman mati, dirajam. Yang nungguin orang-orang yang merajam Stefanus adalah Paulus. Allah punya rencana. Allah sedang memilih. Allah sedang merencanakan. Apa yang terjadi atas diri Stefanus? Kebetulan atau perencanaan Allah?
Saudara tahu rencana Allah. Karena kalau rasul-rasul dibunuh, kalau rasul-rasul mati, jemaatnya kocar kacir. Allah memilih jemaat Stefanus. Stefanus hanya dipakai sementara, tapi Allah menunjuk Paulus yang harus diutus untuk ke Asia. Maka dari itu saudara, kita wajib menyadari apa tugasku, apa bagianku. Jadi kalau bapak-bapak di rumah tangga terjadi kemelut, terjadi peristiwa-peristiwa, terjadi masalah, periksa diri. Orang laki sebagai kepala keluarga, dia harus bertanggung jawab, dia harus sadar karena dia melalaikan firman Tuhan. Dia harus sadar bahwa dia melalaikan, bertobat, lakukan bagianmu. Segera Allah akan menyelesaikan. Kalau istri rumah layani, doakan, dia pergi, tugasmu berdoa. Tuhan, ampuni suamiku. Tolong Tuhan, didik dia supaya dia mengenal akan kebenaran dan kekudusan. Apa yang dilakukan? Urusannya. Kalau dia tidak nurut, kalau dia tidak nurut, keploki Tuhan. Ya dah. Nanti kalau dikeploki Tuhan di sana, umpamanya karena dia usahanya berhasil, duitnya banyak, orang kecantol. Perempuan itu maunya kan mau duit toh. Hah? Kalau diajar Tuhan tidak nurut, keplok. Akhirnya penghasilannya kurang. Ditinggal enggak sama perempuan itu? Kabur, dia bilang, "Wah, sekarang sudah jembel, buang." Suami sadar enggak? Aduh, istriku itu loh yang setia. Ditinggikan enggak? Saudara tidak perlu membela diri. Saudara cari alasan ABC menghakimi malah dosa. Saudara menyenangkan hatinya Tuhan, lakukan bagianmu. Allah akan melakukan bagiannya. Saya berani gini karena apa? Saya ngalami sendiri, saudara. Istri saya itu loh, saya akui. Dia bilang apa? Dia punya moto yang paling indah. Dia bilang apa? Yang di rumah engkau suamiku. Aku sayangi kamu. Di luar engkau hamba Tuhan. Kowe apa-apa digantung Tuhan. Urusanmu. Kowe mau nakal mau apa? Nggak peduli aku. Karena apa? Itu kamu tanggung jawab dek Tuhan dewek. Nanti yang dikeploki ya kowe kok, ora aku. Sehingga ada apa-apa ada apa-apa di luar. Tuhan ngomong sama istri saya, doain suamimu gini, mulai main mata keranjang. Istri saya bilang, ayo kowe nakal ya, biarin Tuhan diajar kowe. Ya doain aku dong. Iya, makanya tak doain terus kok, aku tetap sayang kamu. Kalau kamu di rumah, kamu suamiku. Di luar, kamu hamba Tuhan. Silahkan. Gak bisa, saudara. Kenapa? Saya angsal mulai menceng-menceng, saya lihat sepasang mata lihat. Lah orang mau menceng-menceng ada mata yang lihat ya isin, diintik terus, diintip terus, ya tidak bisa apa-apa, saudara tahu. Itu cara Tuhan. Anak saya sendiri juga begitu. Dia muda, dia ke Australia, dia di sana teman-temannya nakal-nakal. Kita nggak tahu. Dia saksi sendiri, wah teman-temanku nakal semua. Terus aku angsal mau berbuat daisa apa? Kenapa? Ada sakit perut, ada apa? Dia harus pulang pah ini loh. Akhirnya Tuhan menjagai. Kenapa? Orang tua berdoa.
Tapi kita kerap kali jadi orang tua ragu-ragu, khawatir. Kalau khawatir itu kurang percaya enggak? Nah, kalau kurang percaya itu Alkitab bilang apa? Seperti gelombang lautan. Kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Makanya doamu tidak pernah didengar. Kenapa? Sembayangnya ngeluh, khawatir, takut. Lebih-lebih banyak hamba Tuhan ngomong sembayang bilang, Tuhan kiranya Engkau kasihani dia. Duh, kok kiranya dia. Lalu dia, Tuhan semoga. Loh, kalau semoga itu boleh dikasih ya syukur, tidak dikasih ya iya dah. Bener dah. Lah kalau tidak dikasih kamu ngomel. Lah kamu tidak percaya kok. Semoga. Loh. Kira-kira kalau anakmu selalu ngomong, Pak mau bayar sekolah, semoga. Mau kasih Pak. Loh kenapa nak kok semoga? Lah tidak dikasih, aku tidak bisa apa-apa. Pak, loh tidak boleh dong. Pak, duit. Buat apa? Bayar sekolah. No. Oh iya ya, sudah bayar ya. Nih, gitu dah. Nah kalau saudara itu bang terlalu takut sebagai bapak. Karena apa? Karena kamu nakal. Tuhan, aku orang dosa. Engkau suci, semoga ampuni loh. Kamu takut terus karena apa? Lah kamu tahu nakal. Lah tapi kalau kamu membaca firman, kamu menjadi pelaku firman, kamu ngadep bapakmu takut enggak? Enggak. Bapak, firmanmu berkata. Oh, ngingeti bapak itu. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang apa? Ingatkan aku. Tuhan tuh yang ngomong. Tuhan yang ngomong. Ingatkan aku. Tapi kalau kamu baca ingatkan aku, jangan sok keminter kamu bilang, ternyata Tuhan bisa lupa ya. Loh, jangan. Tuhan tidak pernah lupa. Ngerti? Kenapa kok Tuhan bilang ingatkan aku? Kenapa? Tuhan itu mau kamu manja. Kadang-kadang itu Tuhan itu loh seneng kamu itu manja. Dia sebetulnya tidak lupa, tapi seolah-olah lupa. Kenapa? Kepengen kamu itu manja. Lalu kamu gini, Tuhan, janji loh. Kalau anakmu manja, Papa, janji loh Pak. Kalau aku naik, kamu mau beli sepeda loh. Ayo lupa toh. Bapaknya bilang apa? Enggak lupa. Betul dah? Saudara tahu? Allah itu mesra, Allah itu humor, lucu kadang-kadang, tapi ya aneh. Makanya saya bilang kalau kamu tidak kenal Allah, kamu rugi saudara. Saya kenal. Makanya kadang-kadang saya itu ngomong itu belak-belakan. Tuhan, kamu ini pura-pura tidak lihat toh. Aku bilang itu loh. Saya tuh kerap kali nakal sama Tuhan. Sebab apa? Kadang-kadang sembahyang, loh Tuhan kok tidak ada. Rasanya kok hambar. Saudara pernah enggak sembahyang rasanya kok tidak ada di mana-mana? Saya periksa, apa aku salah? Apa aku dosa? Apa aku berbuat salah? Tuhan ini tidak senang. Enggak tuh. Nah, kalau enggak aku tahu Tuhan mesti pura-pura ini. Aku bilang, Tuhan, kamu pura-pura tidak lihat toh? Aku tahu kamu tidak pernah. Firmanmu berkata, aku tidak tinggalkan kamu piatu. Tuhan ini melah mesem. Syukur kalau kamu ingat firmanku loh. Lalu malah seneng. Tuhan itu aneh-aneh, saudara. Engkau punya kontak hubungan erat dengan dia kalau kamu selalu mawas diri. Sadar bagianmu. Alkitab mengajar
Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan di sini, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bayangin saudara, bercahaya, diadili, dapat kesulitan, masalah, dia ditangkap, sebentar lagi dia akan dihukum mati. Mukanya bercahaya karena dia tahu bagian dia apa. Dia melakukannya dengan suka hati. Kalau Tuhan berkata, waktumu, tugasmu sudah selesai nak, dia berkata, amin Tuhan. Engkau harus membayar harga jadi tumbal ya nak, supaya Paulus muncul. Ya Tuhan, dia tahu bagiannya. Paulus muncul karena Allah yang menyiapkan semua-semuanya. Upahnya Stefanus sama upahnya Paulus sama enggak? Sama. Kerjanya banyak siapa? Banyak Paulus. Penderitaannya banyak siapa? Paulus yang bayar. Dia sebentar dirajam, lalu orang tanya, wah Pak, dibalangi batu sampai mati ya, sakit semua. Saya berkata, memang sakit, tapi sampai batas tertentu, sakit itu diangkat Tuhan. Kenapa? Saya pernah bertanya dan Tuhan berkata, alami. Dan saya ngalami. Pada waktu saya mengalami sakit luar biasa, saya bilang, Tuhan sakitnya kok kayak gini? Rasain, katanya mau seperti Stefanus. Oh ya. Tambah lama tambah parah Tuhan. Tambah sakit, gak kuat rasanya. Belum, Tuhan bilang. Masih kuat. Satu saat aku sudah mencapai puncak ndak kuat. Tuhan bilang, sekarang tes hilang. Lu kok hilang Tuhan? Padahal sakitnya masih. Masih, Tuhan bilang. Tapi kamu ngerasain ndak? Ndak. Oh caranya gini, ya. Jadi ucapkan syukur, aku lebih tahu. Sampai batas mana kamu mampu, sampai batas mana kamu tidak mampu, aku yang ambil alih. Karena apa? Karena di mana kamu tidak kuat, di situ Allahmu yang akan bekerja untuk kamu. Sebab apa? Sebab Allah mau supaya saudara dan saya menyatakan ketaatan dan kesetiaan. Lakukan. Coba saudara, kalau kamu punya anak kecil, dia masih kecil, dia mau bantu kamu. Kerap kali kamu bilang apa? Itu loh, angkat. Ada yang sekilo, ada 2 kilo, ada 3 kilo, ada yang 5 kilo. Nah, dia mulai yang sekilo, kuat. Oh, enteng. Ya biar. Kamu biarin enggak? Dia mulai ngangkat yang 2 kilo, yang 3 kilo. Kalau sudah dia batas enggak mampu, enggak kuat. Lalu bapaknya di belakangnya bilang, enggak apa-apa, kuat. Angkat, angkat. Separuhnya diangkat bapaknya dari belakang. Anak bilang apa? Kuatnya. Loh, padahal bapaknya yang ngangkat. Saudara tahu? Itu hidup kekristenan. Sebab Tuhan berkata, jangan takut nak, engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya kamu akan diberikan jalan keluar. Siapa yang membuka jalan? Tuhan, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara, kita harus belajar rendah hati, kita harus sadar mawas diri, lakukan bagian saudara dan bagian saya. Kalau sudah sampai waktunya, berikan kuasa tanggung jawab kepada yang lain. Ibu-ibu harus belajar memberikan anakmu yang sudah mulai dewasa tanggung jawab. Jangan dikerjain terus, mamai sampai tengkleng-tengkleng ya bilang masih ngurusi anaknya terus. Karena apa? Karena itu ketinggian hati, saudara tahu. Tidak rela merasa anaknya tidak bakal mampu. Jangan. Kalau kamu lihat anakmu sudah mampu, suruh berdiri sendiri. Gantikan, biarpun itu mengalami kerugian, biarpun itu mengalami kesulitan, itu baik. Sebab kita di dalam dunia harus belajar.
Yesus 3 tahun dia pergi. Dia tahu kemampuan murid-muridnya 12 tidak mencukupi. Tapi itu rencana Bapa. Roh Kudus diturunkan. Dengan pimpinan Roh Kudus dia bisa mencapai isi dunia. Kenapa? Karena Bapa sudah menetapkan Yesus hanya menjadi penggenap Taurat di dalam bangsa Yahudi. Maka Yesus berkata apa? Kalau biji itu mati, maka dia akan berbuah banyak. Yesus tahu tugasnya hanya di antara orang Yahudi menggenapi Taurat. Setelah itu murid-muridnya yang akan mengabarkan Injil ke seluruh pelosok dunia. Yesus tidak ambil sendiri semua. Dia memberi contoh kepada saudara dan saya. Dia tahu bagiannya. Padahal kemampuannya luar biasa. Tetapi dia membatasi diri karena dia menyenangkan hatinya Bapa. Rencana Bapa yang harus terjadi. Semua kemuliaan untuk Bapa. Dan akhirnya dia dimuliakan oleh Bapa. Saudara dan saya belajar. Maka engkau akan dimuliakan. Karena Allah kita adalah ya dan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah pada saat ini kita belajar. Mawas diri, rendah hati. Dan mau membagi tugas kepada yang lain. Tidak merasa mampu sendiri. Tetapi membiarkan anak-anak-Mu yang lain muncul. Karena Tuhan sedang merencanakan yang indah-indah. Karena kami sadar Tuhan, kami tidak mampu. Kami banyak kelalaian. Dan kami mau bertobat. Dan kami menyadari kelalaian kami. Dan Tuhan akan menolong. Pada waktunya, kami mau memperbaiki. Kami mau sadar. Kami mau rendah hati. Kami mengakui kelalaian kami. Dan kami mau memperbaikinya. Terima kasih Tuhan. Supaya rencana-Mu terjadi dalam keluarga kami. Dalam hidup kami. Sehingga kemuliaan Allah nyata bagi kami. Karena Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkaulah pembela kami. Engkaulah yang berdoa untuk kami. Terima kasih Tuhan. Akan anugerah dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.